Kecelakaan itu membuat panik Bumsok dan teman-temannya. Mereka pun kabur dan hanya Bumsok yang masih menatap Suho dari kejauhan. Seakan ia tak percaya melakukan tindakan kejahatan seperti itu. Karena kecelakaannya, Suho terlambat di sekolahnya. Di sana ia menatap ke arah Bumsok yang juga menatapnya kembali. Setelah kelas berakhir, Shi-eun menghampiri Suho. Kebetulan juga Bumsok berjalan di sampingnya. Suho pun meminta Bumsok untuk tak menatapnya seperti tadi karena terlihat sangat menjijikan baginya. Singkat cerita, Shi-eun dan Yongyi sedang menyiapkan ulang tahun Suho. Seketika Yongyi memintanya untuk memotret dirinya saat itu. Tampaknya Shi-eun masih belum terbiasa dengan kegiatan bersosialnya saat ini. Di sisi lain, tempatnya di gym, Buyong sedang melatih dirinya untuk persiapan bertarungnya melawan Suho. Bumsok juga sedang menghubungi Suho, namun Suho tak kunjung mengangkatnya. Kembali pada Shi-eun, Yongyi mendapatkan pesan dari Bumsok, di mana Bumsok mengajak Yongyi untuk merayakan ulang tahun Suho bersama. Shi-eun juga sedikit kebingungan mengapa Yongyi membahas Bumsok. Namun dikarenakan Bumsok meminta untuk tidak memberitahu Suho dan Shi-eun, Yongyi pun menutup pesannya dan hendak pergi menemui Bumsok untuk membuat kejutan untuk Suho tanpa diketahui oleh mereka berdua. Setelah bertemu dengan Bumsok, ternyata Bumsok hanya menjebak Yongyi saja. Bahkan ia juga membawa gengnya untuk menculik Yongyi. Sedangkan Shi-eun yang sudah kedatangan Suho dibuat bingung kemana perginya Yongyi. Kebetulan ia pun diam-diam membuka HP milik Suho dan melihat chat dari Bumsok di sana. Bumsok menculik Yongyi dan meminta Suho untuk datang padanya. Shi-eun yang tahu hal itu mengingat kembali bahwa Bumsok dan Suho sedang ribut. Ia pun menghapus chatnya dari HP Suho dan bergegas pergi sendirian tanpa diketahui Suho sendiri. Shi-eun akhirnya sampai di tempat. Ia pun melihat-lihat keadaan bangunan yang terlihat kumuh dan banyak barang yang tak terpakai. 정지물을 잘 이용해야 한다. Setelah menemukan keberadaan Bumsok dan gengnya, Shi-eun menyiapkan kunci Inggris di lengannya dan berjalan ke arah mereka. Shi-eun pun langsung kabur membawa Yongyi. Sontak Yongbin dan yang lainnya mengejar Shi-eun. Saat Shi-eun sedang berusaha survive dari anak-anak Bumsok, Yongyi berusaha menelpon polisi. Dengan mengandalkan barang-barang yang ada, Shi-eun cukup bisa mendominasi pertarungan tersebut. Bahkan ia berhasil mengambil linggis yang Yongbin bawa. Hal ini jelas membuat semuanya ketakutan. Namun semua itu berakhir ketika Woo-yong datang. Kekuatan Shi-eun yang tak sebanding dengan Woo-yong membuatnya terkapar di tengah-tengah geng Bumsok. 야, 이 개새끼가. 그만해. Bumsok mencoba untuk meminta Yongbin membiarkan Shi-eun pergi, karena yang ia tuju bukanlah Shi-eun. Namun Yongbin tak mengindahkan perintah Bumsok, karena Yongbin memiliki dendam pribadi pada Shi-eun. Bumsok tak kuasa melihat Shi-eun dipukuli, ia pun hanya bisa pergi dari sana. Ia merasa bersalah karena membawa orang yang tak memiliki masalah dengannya malah dipukuli. Ia merasa bersalah atas semua ini. Buyong juga pergi dari sana. Ia meminta Bumsok menjadwalkan ulang pertarungannya dengan Suho. Selain itu, Bumsok tetap harus membayar uangnya pada Woo-yong hari ini juga. Pengeroyokan pada Shi-eun akhirnya berakhir, di mana mereka terpaksa kabur karena Yongyi mendatangkan para polisi. Di sisi lain, Suho yang bangun dari tidurnya merasa kesepian karena semua temannya pergi entah kemana. Singkatnya, Shi-eun bangun dari pingsannya. Ternyata semuanya sudah diatasi oleh polisi. Di sana, Yongyi berusaha menjelaskan semuanya, namun fokusnya teralihkan oleh Shi-eun yang sudah siuman. Di sana, Shi-eun memberitahu Yongyi untuk tidak memberitahu Suho soal kejadian ini. Di sisi lain, Suho masih kebingungan dengan keadaannya. Ia juga mengecek handphonenya, namun malah tidak aktif. Sedangkan Bumsok, ia ditelepon oleh Shi-eun. Di sana Shi-eun meminta Bumsok untuk menghentikan aksi dendamnya pada Suho, namun ia malah mematikan teleponnya. Mungkin ia juga merasa bersalah atas semua kejadian yang ia mulai malam ini. Singkat cerita, Shi-eun teringat kembali dengan masa lalunya saat bersama kedua orang tuanya. Shi-eun memang cerdas dan pintar sejak lahir. Saat ia sedang menjalani hobinya yaitu belajar, ia selalu diganggu oleh pertengkaran kedua orang tuanya. Ia paham bahwa orang tuanya sering bertengkar karena kehadiran dirinya. Kedua orang tuanya yang sibuk membuat mereka saling menyerahkan Shi-eun untuk diurus. Yang ujung-ujungnya, Shi-eun selalu sendirian sejak kecil dan jarang mendapati perhatian dari mereka.